berdiskusi. Baik, sebelum melangkah pada acara selanjutnya, marilah kita buka acara sosialisasi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan kepada Ibu Ai Nurzanah. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Melati. Mohon izin suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar jelas, Bu Ai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Saya ingin menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung. Insya Allah ini adalah calon mahasiswa program khusus di kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan di program studi pendidikan profesi bidan baik di tahap sarjana maupun di tahap profesi. Saya sendiri sebagai perwakilan dari Fakultas Ilmu Kesehatan sangat menyambut kehadiran ibu-ibu semua untuk bisa bergabung dengan kami di Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya di program studi kebidanan. Ini merupakan langkah besar mungkin ya untuk ibu-ibu semua karena hal ini bukan hal yang mudah untuk melanjutkan pendidikan di tengah-tengah tanggung jawab ibu-ibu semua sebagai karyawan maupun sebagai tenaga kesehatan yang aktif, tenaga kesehatan yang profesional, baik itu di TPMB, tempat praktek mandiri bidan maupun di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, begitu ya. Sehingga kami ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih, ucapan banyak semangat untuk terus melanjutkan pendidikan dan berkomitmen di Universitas Dr. Subandi, khususnya di kami di Fakultas Ilmu Kesehatan di program studi kebidanan. Kami dari fakultas siap untuk mendukung pembelajaran ibu-ibu semua di program khusus ini, baik dalam bentuk akademik maupun administrasi, dengan tetap kita menjaga kualitas dan menjunjung tinggi aturan yang ada dalam universitas. Gitu ya. Eh, Mohon izin saya sampaikan terkait program khusus atau program alih jenjang dari diploma maupun ya dari diploma 3 ke sarjana maupun dari diploma 4 ke profesi. Ini merupakan angkatan yang ketiga sehingga kita sudah mengetahui, kita sudah punya banyak pengalaman, terutama mengelola terkait mahasiswa-mahasiswa karyawan atau program alih jenis, baik di program studi kebidanan maupun di program studi lainnya. Saya singgung sedikit terkait pengalaman kami mengelola program khusus atau proksus ini, ya program alih jenis. Yang pertama dari kemudahan pembelajaran. Sistem pembelajaran kita sesuaikan dengan karakteristik mahasiswa yang hampir semuanya adalah pekerja atau sudah menjadi karyawan ataupun berpraktek profesional begitu dengan background pendidikan sebelumnya. Sehingga pembelajaran pun kita sepakati bersama dari program studi dengan mahasiswa bisa dengan blended learning, jadi bisa tatap muka dan online atau online full di beberapa pertemuan, serta pelaksanaan praktek profesi yang kita mengikuti status kerja di tempatnya masing-masing. Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh program studi. Kemudian kemudahan lain dalam pembelajaran terkait pembimbingan gitu ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan ada matrikulasi sehingga ibu-ibu semua tidak kaget dengan kegiatan pembelajaran di tahap sarjana maupun tahap profesi untuk bisa mengenalkan lebih dulu sebelum terjun langsung ke mata kuliah wajib yang harus ditempuh di sarjana maupun di profesi. Kemudian dosen-dosen yang tadi saya sebutkan, dosen-dosen kami juga sudah terbiasa mendampingi mahasiswa karena ini merupakan angkatan yang ketiga gitu ya, kalau nggak salah di kebidanan, sehingga insya Allah bisa memberikan metode pembelajaran yang fleksibel untuk ibu-ibu semua. Kemudian terkait kemudahan dan dalam pembayaran atau administrasi keuangan, nanti mungkin secara teknis khususnya akan dikemukakan oleh Wakil Dekan bagian keuangan terkait proses pembayarannya.
Insya Allah kami menyediakan skema pembayaran yang fleksibel, yang bisa kita sepakati di awal pembelajaran gitu ya. Sistemnya juga cicilan. Silakan bisa mengatur atau berkoordinasi nanti baik dengan admin keuangan, prodi maupun wali gitu ya, ataupun diri ibu-ibu sendiri untuk mengikuti skema yang sudah kita sepakati bersama di awal. Kemudian semua kemudahan itu gitu ya, semua kemudahan baik pembelajaran maupun keuangan, kita tetap menjunjung tinggi terkait koridor peraturan akademik yang ada di universitas begitu, sehingga tetap administrasi pembelajaran maupun administrasi keuangan tetap terjaga dan optimal sehingga tidak mempengaruhi kualitas mutu pendidikan di kampus kita. Eh, Sekali lagi gitu ya di sebagai awal dari diskusi hari ini, sosialisasi terkait program khusus kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi, saya ucapkan eh, sekali lagi selamat mengikuti gitu ya untuk nanti persiapan mengikuti perkuliahan baik itu tahap sarjana maupun profesi bagi mahasiswa sebagai awal hari ini untuk bisa berdiskusi bersama, mengatur waktu pembelajaran nantinya terkait apa yang ingin dikehendaki oleh ibu-ibu semua bisa disampaikan saat sosialisasi saat ini, sehingga nanti saat proses pembelajaran bisa langsung berjalan dengan baik, tidak mengurangi kualitas pembelajaran dan hal-hal yang disepakati bersama. Eh, saya sebagai perwakilan dari fakultas berharap begitu ya dengan kepercayaan ibu-ibu semua kepada kami di Fakultas Ilmu Kesehatan, sama-sama kita mensukseskan proses pendidikan khususnya di profesi kebidanan ini dari mulai tahap sarjana maupun di tahap profesi dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab dan koordinasi atau komunikasi yang baik sehingga kita bisa melaksanakan proses pendidikan dengan baik, berkelanjutan, dan mendapatkan nantinya hasil yang optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Saya ucapkan selamat berdiskusi, selamat bergabung dengan kami di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kita bertemu lagi saat nanti proses penerimaan mahasiswa baru. Gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ai atas sambutan yang diberikan. Berikutnya kita masuk ke acara inti sosialisasi program RPL, program studi sarjana dan profesi bidan dengan penyampaian materi pertama oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Kesehatan kepada Ibu Wima Anggitasari. Waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam rangka sosialisasi ya terkait dengan program RPL untuk prodi kebidanan ya. Sebelumnya mohon izin Bu Melati, izin untuk share screen ya. Oke, monggo Bu Wima. Apakah sudah terlihat Bu Melati? Sampun Bu, mungkin bisa di share screen. Ya, sampun Bu Wima. Sawan ya. Terima kasih Bu Mel. Izin melanjutkan. Berkaitan dengan keuangan itu merupakan salah satu hal ya yang mungkin dinanti-nanti pada acara sosialisasi hari ini. Nah, berkaitan dengan keuangan,
karena di hari ini ada yang campur ya, jadi ada yang mengambil untuk profesi saja dan ada yang dari S1 kemudian profesi. Nah, itu nanti akan ada perbedaan terkait dengan pembiayaannya. Nah, terkait dengan skema-skema yang nanti akan kita tawarkan, yang pertama nanti untuk keuangan itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu adalah untuk pembayaran, nanti pembayaran itu akan terintegrasi dengan sistem yang ada di kampus, yaitu Eduvecta Ibu-Ibu ya. Sehingga nanti untuk pembayaran tidak cash, tapi melalui Eduvecta. Sehingga nanti tiap bulan itu sudah ada tagihan-tagihan dan nanti setiap peserta itu nanti sudah mendapatkan virtual account sehingga nanti bisa langsung dibayarkan seperti itu. Kemudian nanti untuk pembayarannya itu sistemnya adalah kita bayar per bulan. Nah, kenapa dibayar per bulan? Harapannya nanti akan meringankan terkait dengan beban pembiayaannya. Jadi kalau misalnya tidak dibayar per bulan, nanti akan kelihatan besar sekali. Nah, sehingga nanti kita akan membuat rencana untuk pembayarannya adalah dilakukan tiap bulan dan harapannya bisa dibayar secara rutin karena memang tanggungannya biar tidak terlihat banyak. Nah, untuk per bulannya itu nanti maksimal tiap bulan itu adalah di tanggal 5. Kemudian untuk pembiayaan ini sudah include praktek ya, praktek pembelajaran, kemudian program-program pembelajaran lain yang sudah ditawarkan, tetapi ada beberapa yang belum include yaitu wisuda, sumpah, dan biaya skripsi bagi nanti mahasiswa yang mengambil S1 dan profesi. Nah, ini untuk skema yang pertama, itu adalah skema bagi nanti yang mengambil profesi dan dia nanti kelasnya kelas non-Jember. Oke, nanti total pembayarannya adalah 21.500.000, di mana 21.500.000 ini nanti akan terbagi pembayarannya dalam 10 kali. Ya, nah termin pertama ini bisa dibayarkan mulai kemarin daftar ulang sampai maksimal Agustus tanggal 5. Itu sebesar 3 juta. Baru nanti masuk bulan kedua yaitu September dan seterusnya sampai Mei itu nanti pembayarannya sekitar 2 juta. Seperti itu. Ini untuk kelas yang non-Jember. Sedangkan untuk yang kelas Jember, eh, totalnya adalah 19.500.000, di mana nanti termin pertama 3 juta. Kemudian nanti termin pertama sama seperti sebelumnya ya. Jadi mulai dari saat daftar ulang sampai maksimal Agustus tanggal 5. Kemudian nanti masuk bulan kedua yaitu September dan seterusnya itu pembayarannya sekitar 1.830 sampai 35.000. Ini untuk yang skema pembayaran berkaitan dengan profesi saja. Ya, jadi mahasiswanya hanya menempuh profesi. Di mana profesi itu insya Allah setahun. Ya, jadi ini harapannya belum sampai 1 tahun nanti sudah selesai untuk pembayarannya. Kemudian ini adalah skema pembayaran untuk kelas yang non-Jember apabila mahasiswa mengambil paket profesi dan S1. Nah, karena lebih panjang ya untuk pembelajarannya, di sini biaya pun akan lebih besar karena ada dua ya, akademik Besar di dong. sarjana plus dengan profesi. Oh gitu. Oke. Nah, sarjananya insya Allah ditempuh kalau nggak salah dalam 2 semester. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Bu Riris 2 semester. Kemudian nanti lanjut profesi 2 semester. Seperti itu ya. Nah, untuk pembayarannya sama mulai dari Agustus ya. Maksimal Agustus tanggal 5 untuk termin pertama. Kemudian selanjutnya kurang lebih sekitar 1.600.000. Itu untuk kelas yang Tapi nyaman Jember. lah biar untuk mah. Kemudian Yang untuk kelas ban. Jember Kok itu 32 juta. Ya, di mana termin satunya ini adalah 3 juta. Kemudian selanjutnya kurang lebih 1.520.000-an sampai 30. Nah, ini nanti bisa dibayarkan selama kurang lebih 20 bulan. Untuk mahasiswa insya Allah 24 bulan mungkin ya nanti kalau kita lihat untuk akademiknya. Sehingga nanti harapannya sebelum selesai proses pembelajarannya nanti sudah selesai terkait dengan
pembayarannya ya. Nah, harapannya untuk pembayaran nanti bisa dilakukan dengan rutin supaya nanti tidak membebani. Karena kalau misalnya bulan September belum bayar, nanti akan menjadi beban di bulan seterusnya. Sehingga nanti akan terlihat tagihannya besar. Mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu Bu Mel yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bu Wima atas penyampaian materi Iya. yang diberikan. Baik, Ibu-Ibu, selanjutnya penyampaian materi kedua oleh Ketua Program Studi Sarjana dan Profesi Bidan kepada Ibu Rizky Fitrianing Tias. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu-Ibu semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di room Zoom untuk sosialisasi program RPL Sarjana dan program profesi khusus di program studi kebidanan Universitas Dr. Subandi. Ya, saya ucapkan selamat bergabung Ibu-Ibu semua. Pasti banyak pertanyaan untuk mekanisme perkuliahan dan lain-lain. Nanti kita membuka sesi tanya jawab atau nanti pada saat saya menyampaikan sosialisasi, Ibu bisa tulis di kolom chat biar tidak lupa. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat share screen saya? Iya, jadi untuk tahun akademik ini, tahun 2025-2026, kita dari Universitas Dr. Subandi, Prodi Kebidanan, akan menyelenggarakan program alih jenis sarjana dan juga profesi dengan yang biasa kita sebut dengan transfer SKS atau RPL tipe A. Latar belakangnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, maka Universitas Dr. Subandi mendirikan program studi kebidanan. Ini adalah nomor izin kita, SK pendirian dari Sarjana Kebidanan dan Profesi, nomor 427 KPT garing 1 garing 2019. Jadi untuk prodi kita, Sarjana dan Profesi, ini sudah berdiri sejak tahun 2019, Ibu-Ibu semua. Nah, kenapa kita menyelenggarakan program RPL? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang, pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, non-formal, dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat, serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Tentu saja di ruangan Zoom ini banyak dari senior-senior kami yang tetap mempunyai semangat dan tekad untuk melanjutkan program studi dari D3 ke profesi atau dari diploma 4 ke profesi. Dan itu sangat kami apresiasi sekali dan kami mengerti. Pada prosesnya nanti tentu tidak mudah untuk ibu-ibu semua menyesuaikan antara ritme bekerja dengan ritme kuliah. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 bahwa keterampilan yang dimiliki oleh bidan dan ahli media kebidanan dalam beberapa keterampilan klinis yang fisiologi sama. Sehingga lulusan profesi bidan maupun ahli media kebidanan dapat melaksanakan praktik kebidanan esensial secara mandiri. Nah, nanti di tahun 2026 ya, lulusan pendidikan profesi bidan di tempat mandiri itu harus menempuh pendidikan profesi
Dan ini terhitung dari 7 tahun setelah Undang-Undang tahun 2019 dan kemudian kemarin diberikan kesempatan lagi sampai 2028. Jadi untuk ibu-ibu yang praktek mandiri di tahun 2028 wajib memiliki ijazah profesi kebidanan. Nah, ini adalah legalitas kita, ibu-ibu semua, untuk akreditasi universitas. Kita sudah baik sekali ya, ibu-ibu. Begitu juga untuk sarjana kebidanan dan profesi kebidanan. Jadi untuk akreditasi kita sudah baik sekali. Dan ini bisa ibu-ibu unduh di website kami. Kemudian kenapa harus Universitas Dr. Subandi? Karena kita mempunyai visi di kebidanan, yaitu menjadi program studi yang unggul, berdaya guna dalam IPTEX, bercirikan kebidanan holistik dan berakhlakul karimah. Jadi nanti ada kekhasan kita, itu adalah kebidanan holistik yang nanti akan dimanifestasikan ke dalam kurikulum dan praktik. Dengan misi melaksanakan pendidikan profesi bidan yang unggul, bercirikan kebidanan holistik, berbasis IPTEX, melaksanakan penelitian bidang kesehatan ibu dan anak, melaksanakan pengabdian masyarakat, melaksanakan kerjasama dan tata kelola, dan membudayakan nilai-nilai akhlakul karimah. Nah, ini adalah struktur dari universitas. Jadi, agar nanti ibu-ibu mengetahui Universitas Dr. Subandi itu seperti apa strukturnya. Di sini ada rektor, rektor membawahi dibantu oleh Warek 1, Warek 2, dan Warek 3. Kemudian ada beberapa lembaga, ada LP3M, ini adalah penjaminan mutu, ada LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian ada SPI, Satuan Pengawas Internal. Nah, universitas mempunyai 2 fakultas, Bu. Jadi ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi untuk nanti mungkin ibu-ibu punya keponakan, punya anak, bisa memilih. Selain untuk ibu-ibu semua, juga boleh untuk anak atau saudara. Jadi kita ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di sini, dekan itu membawahi 7 prodi. Jadi ini kebetulan belum saya sampaikan. Jadi untuk pengenalan juga, mungkin ibu-ibu juga mau menyekolahkan saudaranya. Ada 7 prodi. Salah satunya itu adalah prodi sarjana kebidanan, ada profesi kebidanan, ada sarjana keperawatan, ada nurse, ya, ada farmasi. Farmasi juga sudah baik sekali akreditasinya, dan ada prodi teknologi laboratorium medis itu dengan akreditasi unggul. Itu kalau di kebidanan akreditasi sudah baik sekali. Nah, ini adalah fasilitas nanti pada saat ibu-ibu berproses di Universitas Dr. Subandi, khususnya kebidanan, kita ada OSCE Center. OSCE Center nanti itu dilaksanakan di akhir semester secara tatap muka. Ya, nanti Ibu mungkin 1 semester 1 sampai 2 kali Ibu berkunjung ke kampus, ya. Kita biasa menggunakan ada lab holistik, jadi karena kekhasan kita adalah holistik, kita ada lab holistik. Kemudian kita ada mekanisme konsul, ada ruang kelas yang memadai, dan kita juga membuka kesempatan ibu-ibu untuk konsul secara daring. Tuh, jadi untuk ibu-ibu semua, jadi kita memfasilitasi pembelajaran baik secara luring maupun secara daring. Nanti kita akan ada room Zoom, di situ Ibu bisa bergabung untuk konsul dan lain sebagainya. Nah, ini adalah program kita, Bu, khusus untuk RPL, ya, dari program khusus kita punya kebidanan holistik, studi etnografi, dan Philep di klinik holistik. Untuk profesi ini kita akan menginjak ke angkatan ketiga, dan untuk sarjana kita di tahun 2025 ini angkatan keempat. Pengalaman-pengalaman selama mengelola 2 tahun profesi RPL, kita sudah mengajak
lulusan kita untuk berkunjung ke berbagai klinik holistik. Salah satunya ini adalah Gria Kamini. Ini kebetulan di Bali. Jadi di sana menerapkan asuhan holistik dan pasiennya itu dari berbagai macam negara. Kita berkesempatan untuk berkunjung ke sana. Kita juga berkesempatan untuk membuat essential oil di sini. Ya, kita banyak belajar di Gria Kamini ini. Sehingga nanti pengalaman ibu-ibu akan semakin bervariasi dan menambah wawasan. Kemudian di tahun ini, kita kemarin berkunjung ke Bumi Sehat Internasional oleh Ibu Robin Lim. Ini Ibu Robin Lim ini yang dia jadi di sana itu memang didanai oleh Foundation Internasional ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang lain, ibu-ibu senior di sini sudah pernah berkunjung di sana. Ya sangat menarik sekali. Dan nanti di angkatan selanjutnya pun kita akan mengadakan VLab ke klinik-klinik holistik sehingga akan menambah wawasan keholistikan ibu-ibu semua. Nah, ini adalah gambar-gambar kita ini di Gentle Bird. Ini yang di Bumi Sehat Internasional. Ya, ini Ibu Robin Lim. Kemudian ini yang kita di Bali setelah kita berlama-lama ngangsu kaweruh di klinik-klinik holistik, kita tutup makan malam di Jimbaran. Ini di Bumi Sehat ya. Jadi banyak sekali ilmu yang kita pelajari pada saat kita berangkat VLab. Nah, untuk kelas tahun ini ya prosesnya seperti ini, Bu. Jadi nanti diawali oleh PK2MB atau ospek. Jangan khawatir, Bu, ospeknya Ibu tidak perlu memakai capel ke sini sambil pakai kresek untuk ospek. PK2MB khusus untuk ibu-ibu semua itu kita laksanakan secara daring. Kemudian karena kita dari berbagai macam lulusan dan latar belakang, maka kita samakan persepsinya. Nanti kita ada matrikulasi. Nah, kemudian ini prosesnya setelah matrikulasi, ibu-ibu akan menempuh pendidikan sarjana selama 2 semester untuk yang ambil paket. Kemudian untuk yang profesi sama PK2MB, matrikulasi, kemudian profesi selama 2 semester. Untuk sarjana, ini kita ada 3 kelas. Kelas Bondowoso, kelas Jember 1, kelas Jember 2. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran kita hybrid ya Bu, daring dan luring. Daring dan luring, jadi yang bisa kita daringkan, itu kita daringkan, nanti luring sesuai dengan kesepakatan antar dosen dan mahasiswa untuk praktikum. Bu, misalnya untuk praktikum bisa nggak daring? Bisa. Yang pasti untuk misalnya nanti ada OSC itu kan harusnya luring. Tapi ibu-ibu sedang repot atau berhalangan, ibu bisa laksanakan secara daring. Biasanya kan ibu-ibu punya praktekan, sudah punya alatnya, sehingga tinggal memvideo atau tinggal Zoom aja, interaktif dengan dosennya, dengan alat-alat yang ada di TPMB atau puskesmas tempat ibu bekerja. Nah, ini adalah kalender akademik. Sebentar, saya akan share screen. Saya jelaskan dulu untuk yang sarjana ya, Ibu-ibu ya. Nanti jika ada pertanyaan, boleh dicatat. Nah, sudah terlihat belum? Nah, Ampun, ini Bu Riri. sudah. Nanti kalau kurang jelas, boleh langsung ditulis ya, Bu ya. Iya, ini sih. Sih. Kok nggak bisa geser? Hmm.
Nah, sudah bisa terlihat ya Ibu-Ibu ya? Ampun, Bu Riris. Baik, ini agak konsentrasi tinggi, Bu. Jadi kita mulai pembelajaran itu mulai PK2MB di tanggal 14 Agustus. Itu kita laksanakan secara daring. Jadi nanti akan ada sosialisasi dan lain hampir sama seperti ini, tapi nanti ada tambahan dari admin akademik sehingga ibu-ibu nanti bisa KRS-an. Gitu. Itu di tanggal 14 di hari Kamis. Untuk jamnya tunggu dulu ya, Bu ya. Setelah itu kita akan ada matrikulasi tanggal 19 Agustus sampai dengan 13 September. Jadi ini sudah mulai perkuliahan di tanggal 19 Agustus. Sekaligus nanti KRS di sini. Kemudian setelah itu kita akan mulai tatap muka pertama. Jadi nanti untuk pembentukan ketua kelas, di kelas apa, nanti itu akan kita sosialisasikan pada saat PK2MB. Kemudian nanti ada tatap muka pertama, ini adalah proses belajar mengajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian itu UTS. Ada kemudian sampai 14, setelah itu UAS, setelah itu OSCE. Nanti OSCE akan ada di bulan Januari. Nah, ini adalah distribusi mata kuliahnya. Ini adalah mata kuliah yang dimatrikulasikan ada 16. Karena kita dari berbagai macam latar belakang D3, jadi perlu persamaan persepsi. Kemudian ada semester 1 ada 6 mata kuliah, sekitar 24 SKS. Nanti selanjutnya semester 2 nanti ada sekitar 23 SKS. Kemudian ini adalah distribusi dosennya. Nanti ini kita bagikan. Ini Ibu-Ibu nggak usah khawatir. Ini nanti kita bagikan. Ibu bisa baca. Ini cara bacanya. Matrikulasi. Ini kodenya. Sebentar Bu, saya izin minum dulu. Nah, ini adalah matrikulasinya dan ini adalah dosen pengajarnya. Nanti ketentuannya dia 200 menit, 200 menit, 200 menit. Kemudian ini adalah mata kuliahnya. Misalnya, asuhan kebidanan kehamilan. PJMK-nya Bu Aik Nurjana. Berapa tatap muka? 5,5. Ada kemudian Bu Melati, ada Bu Yolanda, dan ada Bu Narulita. Nah, nanti di awal perkuliahan, ibu-ibu akan memperoleh RPS. RPS nanti akan di situ ada pertemuan pertama dosennya siapa, pertemuan kedua dosennya siapa, sampai dengan mata kuliah manajemen pelayanan kebidanan. Ini, nah ini jadwalnya. Jadwalnya ini Bu matrikulasi. Kita mulai hari Selasa jam 1 itu jadi yang dilihat jam 1 kita mulai dari jam 1 ya Bu ya secara daring. Ini untuk matrikulasi. Ini ada tanggalnya 19 sampai 23 Agustus. Ini ada tanggal 26 sampai 30 Agustus. Nih, ini ya jadwalnya Bu. Kemudian lanjut nanti di 2 sampai 6 September. 2 sampai 6 September nanti lanjut 9 sampai 13. Jadi jadwalnya beda-beda Bu kalau matrikulasi. Ini kan kita mulai jam 13 sampai 14.40, 100 menit. Tapi ini belajar mandiri. Belajar mandiri artinya Ibu nanti belajar sendiri dulu sebelum dimulai jam 15. Jadi bergabung di room Zoom-nya jam 15 sampai jam 16.40. Gitu. Begitu seterusnya seperti itu. Jadi Ibu perhatikan di sini ada belajar mandiri ada daring. Kalau mulai daring berarti Ibu ini bergabung di room Zoom-nya pada saat kelas daring. Gitu. Begitu juga nanti pada saat perkuliahan. Nah, kita mulai jam 7.30, Bu. Tapi dia belajar mandiri sampai 12.30. Nah, bergabung di room Zoom-nya mulai jam 12.30 sampai dengan 17.30. Ini biasanya tentatif, Bu. Artinya nggak full, misalnya 100 menit full gitu. Tergantung nanti dosennya, tapi di,
diusahakan sesuai dengan jadwal. Gitu. Kenapa jadwal ini kita buat seperti ini? Karena memang SKS yang kita butuhkan itu sesuai dengan jumlah jam ini. Jadi belajar mandiri, nanti ada daring. Nah, mulai daringnya Ibu bergabung di room Zoom mulai di kelas daring ini. Gitu ya Ibu ya. Ini untuk kelas Bondowoso sama Bu, ada belajar mandiri, ada daring. Nanti bergabungnya di room yang daring. Ini untuk kelas Bondowoso. Gitu. Nah, ini untuk jadwal PK2MB-nya. Ini nanti Kamis 14 Agustus jam mulainya jam 12.45 sampai jam 15.20. Ini secara Zoom. Gitu. Kemudian agar ibu-ibu tidak bingung, ini bisa dicatat, nanti kita bagikan juga nomor dosen masing-masing. Jadi tadi kan ada PCMK. Nanti dari ibu-ibu, kalau sudah kita bentuk kelas, ibu-ibu kan membuat PCMK mahasiswa yang bertanggung jawab untuk mengcalling dosen sesuai dengan jadwalnya. Gitu. Ini untuk sarjana. Kita lanjut ke untuk sarjana ini apakah ada pertanyaan ibu-ibu semua? Sudah jelas atau ada yang perlu kita diskusikan? Sudah, Bu. Jelas, Ibu? Jelas. Oke. Jelas. Kita lanjut ke profesi. Nanti kurang lebih untuk pelaksanaan profesi ibu-ibu setelah sarjana hampir sama seperti ini. Nah, ini profesi. Nah, untuk profesi itu kita mulai. Ini kok kegedean iki. Nah, untuk matrikulasi itu sama, kita mulai di awal September ya. Jadi untuk profesi ini mulainya mundur, lebih artinya duluan sarjana. Jadi setelah itu kita matrikulasi di profesi. Nah, untuk stasenya, coba Ibu perhatikan di sini, ada stase KDPK 2 minggu, kemudian nanti evaluasi atau pengumpulan target, kemudian ada asuhan kebidanan kesehatan reproduksi sampai seterusnya. Jadi yang berwarna-warna ini Ibu berpraktek. Ini sampai di selanjutnya. Nah, kemudian distribusi mata kuliahnya. Jadi di mata kuliah profesi ini ada sekitar 34 SKS yang kita matrikulasikan. Ya, lumayan banyak. Kemudian ada 16 SKS. 16 SKS untuk yang kita tempuh di semester 1. Ada KDPK, ada Kespro, ada hamil, ada bersalin, dan ada asuhan kebidanan bayi baru lahir. Kemudian nanti untuk di semester genap itu kita ada 20 SKS yang terdistribusi dalam 8 mata kuliah. Kemudian untuk apa saja targetnya dan lain-lain nanti akan kita sosialisasikan menjelang ibu-ibu memulai stase. Jadi misalnya nanti ini di KDPK kita akan mulai di tanggal 6. Nanti di minggu sebelumnya pasti kita ada sosialisasi buku panduan. Nanti buku panduan akan kita jadikan satu, Ibu bisa baca sebelumnya dan targetnya apa saja. Targetnya tidak memberatkan ibu-ibu, hanya sedikit untuk ibu-ibu yang RPL ini. Kemudian konsulnya bisa secara daring. Kemudian, nah ini untuk distribusi dosennya. Ini PJMK-nya ya Bu, KDPK, PJMK Bu Yuni, Handayani. Berarti nanti target KDPK-nya dikumpulkan ke Bu Yuni. Kespro Bu Ai, nanti targetnya dikumpulkan ke Bu Ai. Begitu seterusnya. Untuk mekanismenya, profesi, itu konsulnya kita seminggu sekali, tapi bisa secara daring. Kita secara daring Bu konsulnya. Sesekali nanti kita akan ke TPMB ibu-ibu semua. Nanti kita akan hubungi dan kita akan
sosialisasikan jadwalnya. Kemudian untuk yang profesi ini saya lanjutkan. Nah, Bu, bagaimana jika saya kerja di puskesmas? Saya kerja di puskesmas. Siapa yang jadi CI saya gitu? Ibu-ibu semua pasti ibu-ibu sudah punya sejawat, punya senior yang bisa dijadikan CI. Meskipun sebenarnya ibu sudah kapabel, misalnya saya sudah D4, sudah membimbing 10 tahun, saya sudah kapabel buat jadi CI, tapi kan nggak mungkin kita men-CI diri kita sendiri ya Bu ya. Jadi ibu bisa eh, kerjasama dengan temannya. Misalnya Bu Ernike. Bu Ernike dari puskesmas mana Bu Ernike? Puskesmas mana Bu Ernike? Mumbulsari, Bu. Nah, di Mumbulsari. Kan pasti ada di sana CI selain Bu Ernike. Nah, Iya. itu yang Ibu jadikan CI yang tanda tangan di targetnya Ibu. Gitu. Lah, pasiennya dari mana? Ya, boleh dari puskesmas, boleh dari TPMB, gitu. Sehingga kita akan memberikan ruang di sana. Jadi antar mahasiswa dan CI kan ada ruang diskusi, gitu. Kemudian misalnya eh Bu yang dari Karangduren, Bu siapa Bu? Izin Bu, namanya Bu siapa Bu? Yang dari Puskesmas Karangduren. Bu Evi, Bu. Bu Evi, di sana kan pasti ada teman yang mempunyai sertifikat preceptor mentor selain Bu Evi ya Bu ya? Belum kayaknya. Atau yang sudah profesi pengalaman 5 tahun atau D4 minimal membimbing 10 tahun. Pasti ada ya Bu? Kalau D4 yang lebih 10 tahun enggak ada. D3 D3. yang lebih. Ya, ya, boleh. Nah, itu nanti bisa dijadikan Iya. CI. Gitu. Misalnya Denny, Bunita, Puskesmas Jelbuk Jelbuk. ya Bunita. Ya. Nah, nanti itu bisa pakai Bu Rohima jadi CI-nya misalnya. Bu Rohima. Ya, jadi kita fleksibel seperti itu ya Bu ya. Artinya tetap ada proses, tetap ada ruang untuk diskusi, sharing, ya, tetapi juga tidak memberatkan ibu-ibu semua. Iya. Setuju ya Bu ya? Ya, setuju, Bu. Ya. Alhamdulillah. Bu. Ya, Bu Riris izin bertanya boleh? monggo. Bu Riris izin bertanya, kalau untuk teman-teman yang ada di puskesmas atau rumah sakit atau memiliki PMB mungkin masih bisa nggak izin kalau yang kita yang tidak mempunyai PMB dan tidak kerja di puskesmas atau rumah sakit untuk lahannya gimana gitu Bu? Mohon petunjuk. Baik, Ibu dari mana Bu? Tempat tempat domisilinya di mana domisilinya? Saya di Jember, kebetulan saya di Dinas Kesehatan, Bu. Oke, Ibu pasti punya sejawat yang punya TPMB. Nggih. Nah, itu ngambil kasus di situ, Bu. Oke, siap. Ya, nanti CI-nya juga dari sejawat Ibu itu. Jadi nanti antara Ibu dan sejawat Ibu kan ada ruang buat diskusi, entah itu membicarakan evidence based kasus atau membicarakan program sesuai dengan yang ada di dinas kesehatan. Yang memang di situ ada proses diskusi, proses sharing gitu. Justru lebih enak nanti. Yang disaringkan lebih banyak mungkin. Gitu, Bu. Nggih, siap. Terima kasih, Bu Riris. Sami-sami. Mungkin ada lagi ibu-ibu semua. Nah, nanti ini wacananya kan kita satu kelas ini untuk kelas Jember itu kan ada 92 Bu ya. Nah, kita akan bagi menjadi 2 kelas. Kemarin ada beberapa request, pasti ibu-ibu ini ada yang berangkat dalam satu puskesmas, ada yang berangkat 2 atau 3. Iya, ada, Bu. Di Jelbuk ada, Bu. Ya, ya. Jadi kita pecah saja Bu ya kelasnya ya. Dengan pertimbangan seperti ini. Ini saya coba sharing dengan ibu-ibu. Mau milih yang mana? Mau tetap jadi satu puskesmas itu satu kelas atau beda kelas? Nanti Satu pasti kelas, Bu. bentar Bu. Nanti pasti ada case, misalnya nih, pada saat OSCE.
OSC itu bisa jadi kan kita mulainya jam 2 atau setengah 2. Nah, misalnya ibu dalam satu puskesmas 3 dalam satu kelas. Terus nggak ada yang piket berarti Bu di puskesmas, Bu. Ada, Bu. Kita di wilayah. Oh ya, gimana Bu? Tetap mau jadi satu kelas atau sudah mempertimbangkan jika nanti dalam satu puskesmas oh, jadi milih yang mana Bu? Dipecah atau tetap dalam satu kelas, dalam satu Dalam puskesmas? satu kelas, Satu Bu. kelas, satu kelas, Bu. Oh ya, berarti tapi untuk puskesmas aman ya Bu ya, ada yang piket Aman, ya. aman Bu. Aman, Nanti kita bisa aman, atur aman. piketnya. Dari desa. Oke, baik. Kalau begitu itu akan jadi pertimbangan kita. Biar enak kelompokannya ya Bu ya. Oke. Iya, betul. Ya, ya. Ibu, nanti saya yakin ibu-ibu yang berada di room Zoom ini lebih senior, lebih banyak pengalaman. Nanti pada prosesnya kita belajar bersama, kita lebih banyak sharing ya, Bu ya. Artinya ada evidence base apa di lapangan, kita sharingkan di sini. Dan Ya, tentu Bu. saja untuk pengalaman-pengalaman praktek, saya yakin Ibu lebih berpengalaman dan pasti banyak menemukan evidence base yang ada di lapangan baik secara kasus maupun cara pembimbingan mahasiswa. Jadi nanti kita sama-sama open minded, kita belajar bersama. Kalau misalnya ada sesuatu kita bicarakan bersama, Iya, Bu. gitu. Ya, ya nanti untuk jadwal perkuliahan kita sharing di grup. Sebentar lagi kita akan share. Ya, sampai sini Ibu ada yang ditanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan? Untuk Monggo si Ibu-ibu. Ya. Untuk CI, misalnya satu puskesmas ada 3 mahasiswa, CI-nya 1. Bisa ya, Bu? Boleh, boleh. Jadi satu CI itu maksimal megang 3 sampai 5 kalau nggak salah itu, Bu. Oh, enggak. Ya, ya. Boleh, Bu. Boleh. Nanti Bu Nita Deni nanti di CI siapa, Bu, rencananya, Bu? Bu Rohima, Bu. Ya, Bu Rahima sudah hafal, Bu. Itu target-targetnya sudah punya semua rasanya Bu Rahima itu. Mungkin sudah hafal, Bu. Ya, Bu Nita, begitu, nggih. Enggak, Bu. Nggih, mungkin ada lagi, Bu-Ibu. Mohon izin bertanya, Ibu. Nggih, monggo. Tadi disampaikan jika CI bisa memilih di rekan kerja satu puskesmas, nggih, Bu. Kebetulan di puskesmas kami ini yang sudah profesi belum sampai 5 tahun, Ibu, tapi 4 tahun. Bagaimana, nggih, Bu? Oke. Dari puskesmas mana, Bu Iska? Puskesmas Kota Kulon Bondowoso. Oh ya, bisa, boleh 4 tahun. Nanti ditambah perseptor mentor. Biasanya kalau yang sudah profesi sudah ada perseptor mentor. Nanti itu bisa kita selesaikan secara adat, Bu Iska. Oh, oke. Terima kasih. Ya, ya mungkin ada lagi Ibu-Ibu yang mau kita diskusikan di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru bergabung ini baru pulang dinas. Kalau Ya, dinas di TPMP gimana Bu? Ini kebetulan saya ambil jurusan S1 profesi. S1 Ibu di TPMB berarti entry-nya D4 apa entry D3, Bu? D3. Oke, Ibu full di TPMB? Iya, Oke, Ibu dinas di? Bidan Boinem, Acung Oh, di Wetan. Bu. Oh, oke, baik. Ibu bisa mengambil target di Bu Boinem. Nanti Bu Boinem sebagai CI-nya. Oh begitu, nggih. Ya, boleh, boleh. Ya, seperti Nggih. Mbak Vero. Nggih, Mbak nggih, Vero kan nggih, di sana betul. ya. Ya, Nggih, itu benar. yuk, Mbak Vero jadi senior jenengan kalau di sarjana ini. Mungkin kalau di Nggih. sana jadi junior ya, Bu ya. Nah, itu Iya. paling ya Mbak Vero sudah punya itu Bu target-target artinya template-nya seperti apa sih? Tapi kalau pasiennya harus baru Bu, harus yang terkini Nggih. sesuai yang Ibu tangani. Nggih. Ya, ya Ibu ada lagi yang perlu kita diskusikan. Ini kan saya baru bergabung. Mungkin bisa jelaskan secara singkat mulai jam 1 tadi sampai sekarang. Singkat aja, yang penting-penting Oh saja. ya,
Oke. Ya, jadi kita mulainya itu sebenarnya 7:30, tapi kita Oh gitu. terdistribusi ada di belajar mandiri dan daring. Nah, untuk yang di jadwalnya itu, Ibu lihat aja yang daring dan dari situ, oh berarti mulainya itu jam segitu gitu. Nanti jadwalnya kita share sebentar lagi. Oke. Ya, Bu, matrikulasi itu apakah ospek ya? Matrikulasi itu bukan, Bu. Matrikulasi itu seperti kuliah. Kita ospeknya ospek daring, Bu. Tapi kalau misalnya Ibu mau ospek luring, boleh juga kita fasilitasi nanti bergabung dengan reguler. Mungkin Ibu kangen pengen ospek. Daring saja, Bu Riris. Daring saja, Bu. Ya, tapi kalau misalnya Ibu kepingin, mungkin ingin membangkitkan memori-memori pada saat kuliah D3, boleh, Bu. Nanti kita luringkan, kita berbaris di belakang. Enggak, Bu. Jadi untuk PK2MB-nya ospeknya kita daring. Oke. Mungkin ada lagi, Bu. Bu, izin bertanya. Oke, monggo. Bu, ini misalnya di waktu kuliah, terus kita ada impartuk itu gimana gitu? Oh, itu bisa kita selesaikan secara adat, Bu, nanti. Itu bisa kita bicarakan, Bu. Oh, oke. Oke. Ibu Isti tenang saja. Nanti enggak disuruh baris di depan, enggak. Oke. Ada lagi, Bu? Untuk matrikulasi itu dijadwalkan bulan apa, Bu? Matrikulasi itu kita jadwalkan bulan Agustus. Sebentar, Agustus. saya sharing aja. Nanti saya sharingkan jadwalnya ya, Bu. Nanti Ibu pelajari. Ya enggak mudah kok, Bu, dibaca-baca aja. Nanti paling yang bekerja dulu itu PJMK-nya. Oke. Gitu. Bu, 92 sama kelas Bondowoso enggak, Bu. Kelas Bondowoso kita ada 25. Matrikulasi itu semacam kuliah aja untuk persamaan persepsi untuk penguatan profesi. Gitu. Oh ya, Bu, matrikulasi itu apa ospek? Enggak, Bu. Ospek kita itu cuma sehari. Ospek kita seperti pengarahan aja. Nanti bagaimana KRS, kemudian bagaimana melihat nilai. Nanti akan dibantu oleh Mbak Vivi, Bu. Mbak Vivi itu admin dari kebidanan. Nanti Ibu Vivi, nanti kita akan kenalkan Mbak Vivi pada saat PK2MB. Kalau misalnya Ibu ada kesulitan, pengen mampir ke sini, boleh, Bu. Misalnya pada saat mau dari Dinas Kesehatan, mau ke perpus kita atau mau konsul, nggak apa-apa. Gitu. Nanti juga akan kita bagi DPA sama seperti pada saat kita kuliah D3, Bu. Jadi Ibu nanti bisa bertanya lebih intens ke DPA atau ke admin akademik. Gitu. Untuk Bondowoso itu satu kelas sarjana, nanti ada kelas profesi. Semisal belum kerja, ini ada pertanyaan, Bu, saya bacakan ya, mungkin bisa dibuat referensi untuk ibu-ibu yang lain. Mohon maaf. Jika semisal belum kerja, bagaimana nggih, Ibu, untuk CI-nya? Soalnya saya dan ada teman saya belum kerja, baru lulus D3. Oke, Mbak Maulida. Mbak Maulida, nanti kita lihat ya, Mbak Maulida domisili di mana? Mbak Maulida ada di room Zoom? Oke, Ibu, saya dari Jember sama teman saya. Oke, domisili di mana? Di Wuluhan. Ya, nanti kita akan carikan lahan praktek di Wuluhan, Mbak. Yang dekat-dekat tempatnya Mbak. Nanti kita akan carikan TPMB yang dekat sana. Ya. Jadi memang karena kalau dari D3 itu kan vokasi jadi prakteknya sudah banyak. Jadi akan kita masukkan di kelas RPL. Berbeda nanti pada saat kita direct entry-nya yang dari SMA. Tentu ibu-ibu kan sudah pernah kita titipi ya, Bu, ya, untuk yang direct entry. Nah, artinya begini, kenapa sih kok masih berproses untuk yang RPL? Nantinya ibu-ibu semua kan akan membimbing mahasiswa, baik itu dari kita atau dari universitas lain, untuk membimbing profesi yang dari SMA. Nah, harapannya pada saat kita membimbing, itu tetap idealisme kita sebagai seorang CI, tetap kita laksanakan, Bu, ke ke adik-adik yang direct entry SMA, yang full dari SMA. Takutnya nanti kalau misalnya kita
tidak menempuh pendidikan yang sebenarnya proses-proses ini, Ibu nanti kurang menguasai pada saat membimbing adik-adik profesi. Kalau seperti ini paling tidak ibu-ibu kan sudah tahu prosesnya seperti apa. Oh, setiap stase itu ada pembekalan, nanti ada OSJ karena ini nanti juga menentukan bidan-bidan di masa depan, Bu. Nanti kita ini akan tergantikan oleh adik-adik yang baru sehingga kita pada saat membimbing pun harus betul-betul menguasai bagaimana membimbing mahasiswa profesi gitu karena kita di sini sifatnya eh, pendidik ya Bu ya, bidan kan pendidik, nanti ibu-ibu juga akan jadi CI dan sudah jadi CI gitu ya. Ada lagi Bu yang ditanyakan. Nah, untuk praktek yang di rumah sakit stase apa ya? Bagaimana untuk yang bekerja di puskesmas? Nah, ini nanti kita bicarakan secara adat Bu untuk yang di rumah sakit. Ibu tidak perlu was-was ya, nanti bisa kita bicarakan itu. Oke. Ya, ada lagi Bu? Untuk anggota kelasnya apa udah dibentuk ya, Bu? Yang Belum, masuk ini kelas. ini sebentar lagi kita akan share ya nama-nama mahasiswa satu angkatan dari 93 93 kelas 93 Jember dan 25 Bondowoso akan kita share. Kemudian nanti monggo jenengan verifikasi ini bener apa enggak ya Ibu. Ibu jangan-jangan nanti sebenarnya ini kelas Bondowoso ikut kelas Jember atau sebaliknya. Kemudian nanti ditulisi puskesmas mana. Jadi nanti kita bisa memplotting biar ibu bisa satu kelas sama temennya. Ya, nanti biar kalau kelompokan gampang. Artinya bisa request kelas nggak, Bu? Ya, sama temennya ya Bu ya. Ya bisa misalnya eh Bu Bu Cipta minta satu kelas sama Bu Luki gitu. Kita usahakan untuk bisa. Tapi Ibu jangan nentukan satu kelas, Bu. Nanti koncoku sapa ya engko tak listno nduk kene. Enggak, Bu ya. Yang satu puskesmas aja. Jangan di list semua nanti teman-teman iki mbiyen aku seangkatan koyo mbek iki kok di list satu kelas dapat satu kelas. Jangan, Bu, yang satu puskesmas aja. Ya, gitu. Nggih, sampun. Sudah saya jawab yang di kolom chat. Untuk Kalau ospeknya ya, apakah dijadwalkan tanggal berapa, Bu? ospeknya tanggal 14. Tanggal 14 Agustus, nggih. Ya, ya. Itu menggunakan seragam atau alma mater yang luring. Yang Sementara ini masih menggunakan baju bebas dulu, Bu. Sebelum gitu. bajunya ibu-ibu jadi. Nanti kan ada pengukuran. Pengukuran itu sebenarnya SML. Nanti ibu dikasih link untuk ngisi ukuran SML. Kemudian ada di nanti saya cek lagi ya, dikasih kain untuk bajunya gitu. Nanti kita infokan. Nanti yang kita infokan itu jadwal ini sama spreadsheet nama kelas. Spreadsheet nama mahasiswa, nanti Ibu tinggal mengisi dari puskesmas mana. Ya. Tapi jangan ngelis banyak-banyak ya Bu ya. Kalau satu puskesmas sudah satu puskesmas itu. Ya, jangan Itu jam di-list. berapa, Bu? Ospeknya? Kenapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ospeknya tadi dari jam 14, dari jam 13 kayaknya Bu. Jam 1. Ya. Jam 1. Ya. Ini ada yang tanya, Bu, ini yang kerja digandengkan sama yang belum kerja. Justru enak mik, Bu. Enak mik. Yang belum bekerja biar dapat pengalaman dari Ibu yang sudah bekerja. Ya, siapa tahu nanti misalnya Mbak Wida praktek di Bu Ernike. Ya kan, Bu Ernike mahasiswa sekaligus CI gitu boleh. Gitu. Gitu ya, Bu. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Untuk TPMB di luar kota jika sewaktu-waktu ingin pindah PMB apakah bisa? Nah, Ibu tentukan dulu Bu Sevi. Nanti kita bisa japri ya Bu ya. Ibu sekarang di mana, praktek di mana, sampai stase apa nanti di TPMB tersebut karena nanti ini berkaitan dengan pembayaran TPMB dan kunjungan dosen ke TPMB. Jadi kalau ada request gitu mohon segera japri. Nah, untuk sekprodi profesi itu ada Bu, ini saya kenalkan biar Ibu kenal. Untuk yang sekprodi sarjana
Sekretaris itu Bu Melati. Bu Melati, say hello sama ibu-ibu senior kita di sini. Nggih, Ibu-ibu. Iya, saya yang Ya. MC, Bu, Sekprodi Sarjana. Ya, kemudian ada Sekprodi Profesi, nanti yang ada berhubungan dengan profesi. Langsung ke Bu Sari. Bu Sari. Bu Sari ada di room Zoom. Nanti ada Bu Sari. Itu bisa kita komunikasi sana. Nanti saya share ini PPT-nya. Ada nomornya Bu Sari ini. Oh ya ada. Nanti saya share Bu nomornya. Oke, mungkin ada lagi. Bu, selamat siang. Ya, Bu, saya mau tanya, kalau yang di Surabaya ini untuk si E-nya bagaimana ya, Bu? di Surabaya. Ibu yang dari Surabaya. Bu, mana gambarnya Ibu yang dari Surabaya? Saya pengen kenalan juga. Bisa raise hand, Bu. Ibu yang dari Surabaya ada berapa orang, Bu? Sepertinya saya aja, Bu Riris. Oke. Nanti Bu Yolanda kerja di mana? Bu Yolanda itu namanya. Bukan ya? Elsa, Bu Elsa. Bu Elsa kerja di mana, Bu? saya kerja di Siloam. Oh, untuk Siloam ada. Ibu di ruangan apa? Di Poli, apa di Di ruang Bersalin? materi Oh, sekali, oh ya, di Bersalin biasanya nggak ada hamil ya, Bu ya? nggak ada. Nanti Ibu bisa pakai TPMB rumah sekitar Ibu di sana. TPMB-nya. Untuk ngambil pasien hamil. Nanti kalau bersalin bisa di Siloam. So, misalnya kita ngambilnya yang di Poli apa boleh, Bu? Boleh, Bu. Boleh Soalnya ngambil di kan, Poli. iya, soalnya kan rumahnya itu di Sidoarjo. Kalau di TPM di sekitar kan belum kenal maksudnya. Ya. Yang ambil yang di Poli boleh, Bu. Beberapa case juga ada. Misalnya kerja di rumah sakit Kalisat itu pasien hamilnya juga ngambil di Poli. Hmm. Ya. Tapi nanti bimbingannya sama si E yang di sini atau? CI-nya yang di sana, yang di Siloam berarti. Jadi nanti kita sistemnya itu bimbingannya ada dua, Bu. Bimbingan dengan pembimbing lapangan atau klinik CI di rumah sakit atau di TPMB-nya atau di puskesmasnya dengan bimbingan dengan dosen gitu. Kalau dengan dosen kita kan sistemnya Zoom. Jadi target apa yang diperoleh Ibu di lapangan nanti kita sharingkan di room Zoom. Baik, Bu. Gitu. Ya. Ya. Izin Bu Riris, ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Kalau yang TPMB murni, CI-nya bagaimana? Boleh. Ini pertanyaan Ibu, kalau saya PMB, teman saya yang kuliah juga apa boleh pakai PKM? Gimana maksudnya Mbak Ayu? Saya belum, gimana pertanyaannya? Enak langsung ngobrol aja. Ya, Bu Fauzia, ini bisa kita pertimbangan yang berdekatan. Biar berangkatnya bisa bareng-bareng gitu ya. Ya, ini Bu Ayu Diana. Pertanyaannya gimana, Bu? Ibu mohon maaf, begini deh Bu. Kalau praktek atau cari pasien, kita itu ke pakai yang ada di tempat kerja. Kayak saya kan kerjanya di desa nih Bu. Kita pakainya yang di desa itu atau pakai PMB teman saya juga kuliah nih Bu. Ya. Kuliah bareng gitu. Apa pakai PMB-nya teman di kuliah, apa pakai pasien saya di koncer, atau pakai pasien di puskesmas gitu? Pasien yang Ibu temui aja, tapi CI-nya tetap CI yang ditunjuk. Pasiennya terserah, pasiennya di TPMB atau di puskesmas atau di posyandu gitu. Ya, alangkah baiknya kalau misalnya ya Bu ya, kalau sama-sama kuliah, cari CI yang berbeda aja. Misalnya di koncer itu kan yang kuliah dua, CI-nya ngambil yang nggak kuliah gitu lebih enak Bu. Oh, nggih Bu, terima kasih. Ya. Oke Bu, sama-sama. Ya Bu, ada pertanyaan? Sudah? Bu Nini mungkin mewakili dari Ibi Bondowoso atau teman-teman Bondowoso. Mohon izin Mungkin. bertanya, Bu Riris. Oh ya, monggo. Bu Riris, saya perwakilan dari Rumah Sakit Kalisat. Ini
mau bertanya. Ini teman-teman ada yang menanyakan, kalau untuk yang di rumah sakit, kira-kira untuk prakteknya pindah-pindah nopo ngambil yang di rumah sakit nggih, Bu? Mengingat kita satu ruangan sepertinya banyak, Bu. Kita satu ruangan berempat kalau nggak salah, Bu. Iya, kemarin itu sudah saya sampaikan itu Bu ke Bu Warih. Bu Warih ada di room Zoom ini juga ya? Ada nggih, tapi beda ruang. Kalau Bu Oh, Warihnya profesi saja. oh ya. Iya, ada Bu Kalau Iris. ya Bu Warih. Jadi sebenarnya kalau di rumah sakit ada poli hamil, Ibu bisa ngambil di poli. Untuk prakteknya tetap di sana, Bu. Tetap di rumah sakit masing-masing dengan pasien yang berbeda nanti ada CI yang ditunjuk gitu. Jadi tetap harus ada CI-nya. Oh nggih, siap. Untuk Matur pasien nuwun. ya semua target KDPK kan bisa Bu ya di rumah sakit. Nggih, siap Bu KDPK, Riris. Kespro ada di poli. Hamil ada di poli. Terus bersalin juga ada di bersalin. Nifas juga Nggih, pasti siap. ada, BBL ada, manajemen ada, Gadar ada, ya kan? Yang nggak ada tuh COC. COC itu COC itu continuity of care. Jadi ngikuti yang hamil sampai bersalin itu loh. Itu Tapi ngambil Kak, di mana nggih, Bu? itu terserah. Ngambil di mana? Di TPMB kah? Di puskesmas kah? Terserah. Oh gitu, siap nggih, Ya, nggih. itu kan nanti di Matur akhir di nuwun semester infonya. 2. Siap, Ya, siap nggih. ya. Mohon, Nanti mohon izin bertanya, Ibu. ya. Nggih. Itu untuk tugasnya yang RPL sama reguler apa sama nggih? Tugas maupun target. RPO beda, Bu. Beda. Hmm, Kalau RPL itu jauh lebih sedikit Nggih. kompetensinya. Misalnya untuk hamil targetnya reguler 100 gitu. Nggih. RPL berapa Bu Mel? Hamil itu berapa? 2. RPL target hamil 2 sampai 5. 2 sampai 5. Tugasnya Terus kalau tugasnya nggak ditulis tangan seperti kita dulu, Bu. jadi Ketik. diketik nggih. Ya, Oh, nggih. Kalau untuk persalinan, Ibu. persalinan sama, Bu. Kayaknya sedikit kok. 2 apa? 3 gitu, nggak banyak. Nah, Hmm. harapannya pada saat karena targetnya RPL cuma sedikit, kita maksimalkan ya, Bu ya. Jadi Nggih. sharing kita, diskusi kita itu bisa optimal gitu. Siap. Paling enggak Nggih. dalam menempuh profesi ini ada nilai plus, bukan hanya untuk ganti baju kalau kata Ketua IBI, bukan hanya untuk ganti baju, Bu ya. Nggih. Ya, gitu. Mengingat persalinan sekarang kan enggak terlalu banyak seperti dulu. Iya, Iya. ya cuma sedikit kok, Bu. Kalau Nggih. RPL ini RPL. Nggih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, Bu? Mohon izin Bu, mau bertanya. Ya. Saya dari Puskesmas Sempol Bu. Ini Sampel eh Bondowoso. iya, Ya, iya Bu. ya untuk CI itu harus profesi ya Bu. Enggak harus profesi, bisa D3 dengan pengalaman membimbing 10 sampai 15 tahun atau D4 minimal membimbing 10 tahun gitu boleh. Oh begitu Boleh. nggih Bu. Ya. Soalnya untuk di Sempol bidangnya sementara yang profesi masih melanjutkan profesi untuk tahun ini dan yang Oh, ya. rata-rata itu D3 Bu. Ya, yang masih D3 diajak sekolah sekalian, Bu. Ah, nggih, nggih, masih Jadi menyusul Bu. jadi nanti mungkin kita di 1 bulan sekali tuh pasti akan bimbingan Bu, meskipun di RPL kita akan bimbingan ke lapangan karena kita juga harus verifikasi benar-benar ada orangnya apa enggak gitu ya. Oh, nggih, siap Bu. Ya, Terima kasih Bu. iya sama-sama. Ada lagi Bu Nini mungkin dari perwakilan Bondowoso. Bu Nini ada ya? Tadi saya kelihatan. Oh ini Bu Nini ada ini. Ini kayaknya sama putranya ini. Kayaknya lagi utak-utak Zoom ini kayaknya Bu Nini ini. Soalnya nggak ada suaranya Bu Nini. Ya, belum ada suaranya Bu Nini. Nggak apa-apa. Oh, iya. Cek. Nah, ini sudah masuk. Eh, ngomong dewe tiba. Nggih,
Bu, terima kasih waktunya. Nggih, alhamdulillah. Untuk nanti sih. Untuk nanti yang bondowoso biar saya bantu Bu untuk membuat kelompoknya sama CI-nya ya. Oh ya, ya. CI-nya. Nggih. Bondowoso saya serahkan Bu Nini sudah ya untuk Ya. CI-nya. Kalau bisa Nggih, yang siap. deket-deket sana aja Bu, misalnya di Ya. sampel ya, ya biar nggak Nggih. kesulitan. Ditambah Nah, lagi Bu, yang Bondowoso ini digenepkan 50. oh gitu, nggih, insya Allah. Ah, Ini kan untuk yang Zoom ini ada yang di luar dari teman-teman calon. Jadi mungkin insya Allah ada tambahan. Amin. ya, kita Ya. maksimalkan di tahun ini Bu. Nanti tahun depan mungkin kita berbeda skema lagi. Nggih, insya Allah saya bantu. Ya, terima kasih Bu Nini. Nggih, Ini ada pertanyaan lagi. Semisal bidan TPMP dan asistennya sama-sama kuliah menentukan CI-nya gimana? Ya, CI teman sejawat lainnya lah Bu. Sebelah tetangga kan ada TPMB gitu boleh. Terus sejawat di puskesmas juga boleh. Kalau gantian itu saya agak susah ini nanti kita bimbingnya. Nanti bisa lah itu kita bicarakan secara adat Bu itu teknis. Saya domisili Beraukaltim, status belum kerja. Nah, ini nanti kita bicarakan ya Mbak Seviantika ya. Artinya di Beraukaltim itu sampai berapa lama? Terus di sekitar sana ada TPMB atau enggak? Ya. Nanti kita kalau misalnya ada TPMB kita diberi kontak TPMB-nya karena kan belum kerja. Jadi kan memang harus ada pengalaman gitu. Ya. Ini iya. Apa? Persyaratan PNS mungkin Gi, Bu Ibu yang bertanya, contoh pembuatan riwayat hidup untuk persyaratan berkas. Ini kok Kinten Gi, namanya Bayu. ini biasanya putranya ini. Itu untuk persyaratan apa ya, Bu ya? Nanti kita jawab sambil kita pikirkan, Bu, jawaban dan pertanyaannya. Ya, mungkin ada lagi. Saya rasa cukup ya Ibu-ibu semua ya. Nanti kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi di 14 Agustus untuk yang sarjana dan tanggal bentar, Bu. Tanggal 2 September untuk yang profesi. Profesi. Oh, enggak tidak bareng ya, Bu? Enggak sama Ya, ya, Bu? ya tidak Oh, bareng Bu, nggih. soalnya beda mata kuliahnya. Oh, Jadi nggih, yang nggih. profesi kita matrikulasinya 2 September. 2 September. 2 September untuk PK2MB-nya 1 September. Jadi mulai September kalau profesi. Gitu. Ya, mungkin contoh pembuatan riwayat, mungkin ibu-ibu yang sudah punya bisa share di grup ya, Bu ya. Yang contoh pembuatan daftar riwayat hidup itu. Karena kita nggak punya. Ibu-ibu kan sudah banyak yang mendapatkan surat izin belajar kan ya, Bu ya? Untuk Sudah, Bu. ya, nanti itu mungkin bisa di-share pengalamannya. Ini ada yang bertanya daftar riwayat hidupnya. Soalnya itu kan persyaratan mungkin dari BKD atau dari Dinas Kesehatan. Ya, Bu ya? Bisa nanti saya share, Bu. Saya punya. Oh, siap. Terima kasih Ibu-ibu semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Melati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizky. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Riris atas penyampaian materinya dan juga sesi diskusinya. Alhamdulillah semoga menjadi semakin jelas dan mudah dipahami nggih Ibu-ibu. Mohon Iya, Bu. izin untuk menutup acara. Demikianlah rangkaian acara yang telah kita lalui bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pimpinan dan seluruh undangan yang telah menghadiri kegiatan sosialisasi pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam Amin. melaksanakan serangkaian kegiatan program RPL dengan baik dan tanpa adanya kendala. Amin.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara maupun perkataan yang kurang berkenan. Mohon izin mengakhiri kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Melati. Sami-sami, Ya, terima terima kasih